Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Reza Dwitari and di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aswaja dan perbedaan dengan aliran non aswaja. Aswaja atau yang kita kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut sunnah Nabi dan jamaah mayoritas umat. Ini adalah mazhab jalan berpikir dalam Islam yang menjaga keseimbangan antara akal dan dalil serta menganut prinsip wasatiyah moderat. Aswaja bukan sekedar identitas, tapi cara berpikir beragama dan bermuamalah yang inklusif, terbuka, dan seimbang. Prinsip dasar aswaja ada 4, yaitu tawasuf, moderat, tidak ekstrim dalam memahami ajaran agama. 2. Tasamuf, toleran, menghargai perbedaan mazhab dan budaya. 3. Tawazun, seimbang antara hak dan kewajiban, akal dan wahyu. Yang keempat ada iktidal, adil, yaitu tidak memihak secara berlebihan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada beberapa aspek-aspek dalam aswaja. Yang pertama yaitu akidah teologi, yang berarti aswaja mengikuti akidah 2 imam, yaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dengan karakteristik menggabungkan dalil nakli, wahyu, dan dalil akli, akal sehat, menolak tajzim, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak mudah mengkafirkan muslim lain. Yang kedua, fikih, hukum Islam. Aswaja mengakui 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dengan karakteristik menggunakan ijtihad dan qiyas untuk menjawab masalah kontemporer dan menghargai perbedaan fatwa antar mazhab. Yang ketiga, tasawuf, spiritualis. Aswaja menerima tasawuf yang berbasis syariat, bukan tasawuf ekstrim. Tokoh tasawuf yang dirujuk adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tujuan tasawuf dalam aswaja adalah 1. Membersihkan hati, taksiyah an-nafs, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak mulia, dan menumbuhkan cinta kepada Nabi dan sesama manusia, sesama makhluk hidup. Contoh organisasi atau negara penganut aswaja yaitu Nahdlatul Ulama Nugiri, Nahdlatul Ulama di Indonesia, Al-Azhar Universitas di Mesir. Mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, Afrika Utara, dan sebagian Timur Tengah. Dan ada beberapa perbedaan aswaja dengan aliran non aswaja. Dalam aspek aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aliran non aswaja yang seperti Wahabi, Syiah, Khawarij, dan lain-lain itu memiliki beberapa perbedaan. Dalam akidah, Imam Al-Asy'ari atau Maturidi seimbang antara akal dan dalil, sedangkan dalam non aswaja bisa sangat rasional atau sangat tekstual, tergantung aliran masing-masing. Dalam fikih, aswaja mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau Hambali. Sedangkan dalam aliran non aswaja tidak mengikuti mazhab atau menolak sebagian mazhab, jadi bebas seperti apa yang mereka kehendaki sendiri. Dalam tasawuf, Nahdlatul Ulama aswaja diterima selama sesuai syarat.
Sedangkan aliran non-aswaja ditolak oleh sebagian aliran non-aswaja, misal Wahabi. Metode dakwah dalam aswaja yaitu moderat, damai, menghargai budaya lokal. Sedangkan dalam aliran aswaja cenderung skripturalis atau bahkan ekstrim. Sikap terhadap perbedaan dalam aswaja yaitu toleran, mengedepankan musyawarah dan hikmah. Sedangkan dalam non-aswaja cenderung mengkafirkan kelompok lain. Selain itu, perbedaan utama aswaja dan non-aswaja terletak pada beberapa hal. 1. Penerapan ajaran. Aswaja menekankan pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara komprehensif, termasuk dalam bidang fikih, akidah, tasawuf, dan spiritual. Sementara aliran non-aswaja mungkin memiliki fokus yang berbeda dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Termasuk juga dalam penerapan terhadap perbedaan. Aswaja cenderung menekankan toleransi dan kerukunan antar umat Islam serta menghindari pembid'ahan atau menghukumi bid'ah atau mengvonisan kafir terhadap sesama muslim. Sementara beberapa aliran non-aswaja mungkin memiliki pendekatan yang lebih keras terhadap perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, penekanan pada keilmuan. Aswaja menekankan pentingnya mengikuti ulama yang memiliki mata rantai keilmuan yang jelas dan mazhab fikih yang terstruktur. Sedangkan aliran non-aswaja mungkin memiliki penekanan yang berbeda pada sumber keilmuan dan pemahaman Islam. Sebagai contoh, yaitu dalam hal ibadah, aswaja umumnya memiliki mazhab fikih yang ada, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Sementara beberapa aliran non-aswaja mungkin memiliki praktik ibadah yang berbeda. Dalam hal pemahaman akidah, aswaja cenderung memandang bahwa Allah adalah satu dan tidak memiliki pasangan atau anak. Sementara beberapa aliran aswaja mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang sifat-sifat Allah. Contoh aliran aswaja ada Syiah yang memiliki pandangan berbeda mengenai penerus kepemimpinan dalam Islam, memandang Ali sebagai penerus Nabi Muhammad. Khawarij, kelompok yang keluar dari kelompok utama umat Islam karena perbedaan pendapat dan praktik. Terus ketiga, Mu'tazilah, aliran yang menekankan akal dan logika dalam memahami aliran Islam. Dan ada Salafisme, aliran yang menekankan kembali kepada pemahaman Islam pada masa awal, yaitu pada masa sahabat Nabi. Yang terakhir ada Liberalisme, aliran yang menekankan pada pemikiran modern dan pemahaman Islam yang lebih terbuka. Aswaja adalah jalan tengah dalam beragama yang memadukan akal, wahyu, budaya secara harmonis. Aswaja menghindari sikap ekstrim kiri maupun kanan dan lebih menekankan akhlak, persatuan, dan kedamaian. Sementara itu, aliran non-aswaja lebih cenderung ke arah tekstualisme ekstrim, politik identitas, atau penolakan terhadap keberadaan mazhab. Selain itu, aliran non-aswaja adalah aliran dari berbagai keagamaan yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari aswaja. Perbedaan utama aswaja dan aliran non-aswaja terletak pada pemahaman dan penerapan ajaran agama Islam serta pendekatan terhadap
perbedaan pendapat dan praktik dalam Islam. Kurang lebihnya seperti itu perbedaan antara Aswaja dan aliran Aswaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting.